Tips untuk apa? Masyarakat di luar sana yang mau buka usaha boneka seperti saya, pertama-tama belajar terus jangan menyerah. Terus kalau misalnya kita produk belum laku terus diasah terus supaya produknya lebih bagus, lebih berkualitas. Kalau bisa ya seperti pabrik-pabrik besar lah, punya karyawan, punya apa. Pokoknya jangan menyerah, terus belajar, itu aja sih. Nama saya Peri Hermawan. Usaha saya sekarang di boneka, bantal, tas, dan lain-lain. Awal mulanya saya kenal boneka itu dulu kerja di boneka selama 11 tahun. Masih di wilayah Bogor. Cuman saya pengen lebih mandiri. Jadi saya bikin usaha sendiri dengan nama Venara Fashion. Venara Fashion sendiri itu nama-nama dari anak saya. Yang pertama Femi, Nafisa, sama Rahma. Jadi Venara. Cuman karena saya keahliannya di bantal, jadi saya belakangnya kasih Fashion. Tapi bantal berbentuk boneka gitu. Pertama mulai boneka dijalanin. Saya waktu itu lagi kerja di proyek di Jakarta. Terus ada mahasiswi dari Tangerang. Dia pengen ngelanjutin usahanya, waktu itu dibikin skripsi. Saya coba, saya ambil. Saya cari tukang jahit sama cari-cari toko bahan. Nah, dari situ saya ambil orderan dari dia dari bulan November 2019 sampai sekarang ini. Kalau dulu masih sambilan boneka sambil kerja gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah boneka sendiri, jadi nggak kerja gitu. Kalau modal mungkin karena masih sedikit ya ordernya, saya paling ya modalnya lumayan lah. Tapi kadang dari bayarnya itu dia bayar DP dulu setengah. Jadi nggak terlalu berat gitu, ada DP terus pakai uang saya juga biar produksi jalan terus. Kalau pesan sih dari luar masih Jakarta lah gitu. Cuman dia untuk jualan online juga, untuk tokonya, untuk game juga lumayan lah. Kalau bantal sih sehari juga cukup. Kalau bikin bantal, kalau boneka biasanya 2 hari karena dia kan kirim gambar, kita harus tahu dulu kan kalau gambar kan 2 dimensi. Kalau boneka kan dia 3 dimensi, ada belakang, ada depan. Nah, itu butuh proses depan sama belakang itu. Cocok apa enggaknya. Misalnya ada tangannya kan kalau boneka, ada kakinya. Itu ada beberapa pola. Kalau bantal kan cuma depan belakang sama samping. Cepet lah itu cuma beberapa jam. Kalau bahan boneka sih yang utama itu pertama tergantung pesanan dari bayarnya. Maunya apa. Kalau misalnya kayak jenis-jenisnya, pertama dia bulu. Kalau bulu tuh kalau di istilah di Korea tuh raspur ya. Terus kalau yang kedua itu yelvo. Yelvo itu nggak ada bulunya, halus. Ada velboa, dia bulunya kaku. Kalau nailek dia buat daleman itu tipis, karena tipis dia. Nah, untuk daleman sendiri dia sejenis kapas, tapi kapasnya kapas sintetis, kapas buatan. Sejenis dakron. Cuman kalau dakron kan yang biasa, ada yang lebih halus lagi. Namanya polyester polyester, sejenis polyester gitu. Bahan paling aksesoris lainnya aja yang mendukung kayak tali kayak zipper gitu. Cuman itu aja sih kalau boneka. Kalau peralatannya, kalau kita kan masih manual nih, jadi untuk motongnya masih pakai gunting sama spidol buat gambar, sama masih pakai pola karton seperti ini. Kalau untuk bikin pola gambar masih saya sendiri. Tapi kalau untuk jahit sama ngisi, saudara. Kadang istri juga ikut. Kalau boneka sih jahitnya beda dari garmen ya. Dia ada bulunya, jadi agak hati-hati kalau ngejahit itu. Jadi si bulu atas sama bawah tuh harus seimbang. Kalau enggak bentuknya nggak bagus kalau boneka. Kalau rumit paling boneka yang kecil.
Kalau boneka seperti ini itu lebih rumit daripada boneka gede. Kalau ini kan ada kayak tangan gini kan kecil banget ya. Ini lebih rumit. Kalau yang besar itu lebih cepat pengerjaan produksinya. Ya, semakin kecil semakin sulit. Terus cara pemotongannya juga agak lama kalau yang kecil. Kalau bantal sih saya pertama bikin pelusi ya. Pelusi itu bantal peluk gitu. Ada ukuran kecil sampai besar. Kalau yang kedua itu bantal duduk. Bantal duduk itu playmat kayak buat bayi gitu kan. Ada busanya, ada yang isinya styrofoam. Itu lebih gampang pengerjaannya. Selain bantal, saya bikin tas juga buat ukuran anak TK. Nah, ini sejenis bahan Yelvo, lebih halus. Buat anak 3 tahun ke atas juga aman karena nggak ada bulunya. Untuk harga lah bisa ini. Kalau pemesanan, kita mungkin kalau by WA bisa dari teman, kadang dari Facebook juga dia minta nomor WA, minta COD, kadang dia kirim. Terus kalau misalnya online kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga buka. Untuk pemesanan paling partai besar itu ya itu dari Jakarta. Sebelum corona, boneka itu lumayan ya omsetnya. Dari 3 bulan aja nyampe 45 juta. Kalau sekarang 3 bulan itu. Jadi 1 bulannya 15 lah ya. Semenjak ya COVID ini pendapatan menurun, malahan orderan susah. Biasanya orderan sebulan sekali itu bisa 3 kali orderan, 4 kali orderan. RO ya, repeat order. Kalau sekarang kadang 1 bulan, 2 bulan orderan belum masuk. Turun drastis. Bisa 90%. Kalau bulan ini ada aja tapi yang offline-nya. Yang lewat WA, Facebook ada, sama toko online. Cuman kuantitinya nggak banyak. Kalau dulu boneka yang banyak itu kayak boneka ini, boneka capit gitu. Sekitar 2000 piece kan order waktu masih kemarin tuh, bulan Ramadan kemarin. 2000 piece dia. Pertama sih kalau boneka itu kita bikin pola dulu ya. Pola sesuai pesanan yang diinginkan sama buyer. Dari situ kita untuk satu boneka itu dia ada beberapa pola. Seperti tangan, kepala, telinga, kaki, dan lain-lain. Kalau sudah jadi pola, kita hitung pemakaian bahan. Nah, dari bahan itu ketahuan kan berapa gitu, berapa yard hitungannya. Dari kalau pola udah jadi, baru kita gambar ke bahan. Nah, dari bahan itu kita harus tahu arah serat bulunya. Nggak sembarangan gambar gini itu kan. Jadi ada bulu ke bawah, ada bulu ke atas. Kalau sejenis bulu, kalau Yelvo mungkin beda lagi. Nah, dari pola itu kita bisa jadi satu pola itu bisa jadi dua pola, karena tangan itu kan kiri kanan, jadi polanya cukup satu aja, jadi bisa bikin di bahan langsung dua. Nah, dari situ baru kita gunting, karena kita manual jadi pakai gunting dulu. Kalau di pabrik kan pakai pemanas itu namanya, regulator sled, itu lebih cepat. Cuman prosesnya juga dia jadi double. Kalau kita kan dari pola langsung ke bahan. Kalau di pabrik-pabrik gede kan dari pola baru kecetakan dulu, sejenis asbes plat gitu.
dia digambar, dipasang apa kayak elemen gitu, baru dia bisa potong. Kalau kita mah kan karena manual, jadi langsung potong ke gambar ke bahan, langsung potong. Habis potong, kita masuk ke jahit. Cuman karena saya belum punya mesin jahit, jadi saya join sama temen. Jahitnya masih daerah Bogor juga. Setelah jahit, kita kalau kayak boneka sih ada matanya, hidungnya kan. Jadi kalau boneka harus ada mata sebelum diisi, harus pakai mata dulu, pakai hidung dulu, baru kita isi. Nah, isi itu namanya stuffing, isi kapas. Setelah isi kapas, udah berbentuk boneka, tapi belum cantik gitu, kalau dibilang belum cantik bonekanya. Nah, itu masuk ke komegi, bagian finishing. Itu ditutup jahitan pakai tangan tapinya. Nah, dari situ dia kalau boneka ada misalnya mata nih, ada tarik matanya. Kalau misalnya moncongnya pakai kumis atau mulut gitu, pakai benang lagi, itu di finishing. Nah, dari situ baru kelihatan boneka tuh berbentuk satu boneka begini nih. Dia kan ada mata, ada hidung. Kalau bantal lebih cepat lagi. Kalau bantal cuman jahit depan belakang. Terus di sini kan ada bekas jahitan buat masukin kapasnya yang bolong. Dia lebih cepat lagi. Nah, di situ siap jual. Kalau tukang jahit sih kemarin-kemarin waktu banyak order itu 3 orang, kadang 4 orang. Kalau sekarang sih paling 1 dulu aja karena ordernya lagi sepi. Mungkin ntar kalau order udah banyak lagi baru semuanya kasih jahitan lagi. Kalau boneka sih dia biasanya udah ada pengalaman kerja di pabrik boneka. Kalau misalnya garmen dia agak lama gitu ya, agak mengenali dulu kan. Jenis bahannya kan beda soalnya kalau garmen sama itu. Kalau udah biasa boneka enak kitanya. Dikasih dia udah hafal gitu. Oh ini bagian ini nih harus jahitnya begini, harus jahit begini. Kalau sekarang ini sih masih ada di Bogor ya. Kalau dulu itu masih susah karena sekarang udah ada toko-toko gitu buka bahan. Ada mata juga ada tokonya. Sekarang lebih enak sih. Cuman kalau kayak stereofoam isinya itu mungkin harus ke Bekasi. Karena di Bogor nggak ada. Boneka pengerjaan paling lama itu yaitu boneka paling kecil. Seperti souvenir gitu kan, sama gantungan kunci. Itu kehati-hatiannya bener-bener. Karena takutnya kan pengerjaannya terlalu cepat, tapi hasilnya tidak memuaskan. Jadi rugi kan, rugi waktu, rugi segalanya. Ya tantangannya sih kemarin itu kan harus bikin playmat. Playmat itu untuk kayak sejenis kasur lantai buat bayi. Cuman ukurannya 2,5 meter. Itu kan kalau bikin pola itu terlalu gede. Saya akalin aja pakai misalnya ruangan rumah. Misalnya keramik nih ukuran berapa, saya gambar gitu. Kalau bentuk kotak sih, kalau bentuknya kayak bulat, kayak oval gitu tetap harus pakai pola. Cuman kartonnya ya harus ekstra besar. Kalau dulu waktu masih kerja di pabrik boneka, suka ada anak-anak magang ya, anak SMP, SMA, kadang kuliahan cuman dari luar Bogor, bukan dari Bogor. Nah mereka misalnya skripsi pengen, Pak Ferry tolong dibikinin nih, saya mau bikin bean bag tapi gambar dari saya katanya. Ya saya bikinin, terus cocok, udah bisa dijual sekarang. Malah dia sekarang yang kuliah itu malah jualan gitu, karena hasilnya memuaskan mungkin.
Kalau boneka, kalau misalnya seperti ini, dia misalnya partainya besar, misalnya 300 piece ke atas, ini bisa di 10.000. Kadang ada yang di ini nih, kemarin ada dari sekolah anak pesen buat perpisahan 25.000, tingginya sekitar 22 cm sampai 25 cm. Kalau ini tas karena pengerjaannya lebih sulit, lebih lama, dan banyak bahannya juga pemakaiannya banyak, ya harganya rada lumayan gitu walaupun kecil. Jadi masih inilah, harganya masih nggak terlalu mahal dari toko-toko. Kalau untuk pemesanan bisa lewat WA, Facebook, Instagram. Tapi saya sih sekarang lebih fokusnya di WA, Facebook, sama e-commerce. Reseller sekarang ada di teman juga, ada di teman istri. Banyak sih yang beli, pertama dia beli, sekarang jadi reseller. Kalau sekarang ini mungkin saya kualitas ya. Walaupun misalnya harga sama tapi kualitasnya bagus, kita bisa mempertahankanlah perusahaan kita untuk ke depan kalau kualitasnya lebih bagus dari yang lain. Untuk alamat bisa ke Kampung Tajur, Muara Sari, RT 05, RW 03, Bogor Selatan. Patokannya sih toko sepatu bata Tajur. Facebooknya sih masih nama sendiri ya, masih nama saya Ferry Hermawan. Kalau IG masih Ferry Hermawan juga, sama nama istri juga Dita Oktavia. Tapi saya lagi mau coba bikin IG yang namanya Venara Fashion. Dia udah ada yang follow gitu. Kalau yang pesen sih kebanyakan offline ya. Kalau kayak bayar kita yang di Jakarta tuh dia offline. Dia pesennya hampir tiap bulan gitu. Kalau online kan paling sebulan ada 1 atau 5 piece lah keluar gitu. Terakhir kemarin bulan Ramadan itu dia pesen 2.000 untuk boneka yang kecil. Untuk boneka yang besarnya ada kayak bantal gitu, ada dia pesen. Harapan kedepannya sih pengennya usahanya lebih besar lagi lah. Jadi bisa mandiri, terus punya karyawan juga, punya mesin-mesin sendiri. Jadi nggak pakai manual lagi, bisa pakai alat-alat kayak di pabrik gitu. Terus untuk pemasarannya, kalau bisa sih dibantu pemerintah gitu ya, untuk pemasaran gitu kan, biar lebih luas lah. Jadi nggak cuma di Bogor aja, nggak di Jakarta gitu, bisa keluar gitu, bisa keluar pulau. Kalau bisa keluar negeri gitu kirim barangnya.